Ya, pemirsa, lantas bagaimana kemudian tanggapan dari mantan Komisioner KPK periode 2011 hingga 2015 mengenai polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 51 diantaranya terancam diberhentikan. Sudah bersama saya saat ini. Halo Pak Bambang Wijoyanto, apa kabar? Halo, baik Mbak, alhamdulillah. Mantan Komisioner KPK periode 2011 hingga 2015. Ini tentu ada kabar yang cukup menjadi polemik di tengah masyarakat, Pak Bambang, mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 51 diantaranya terancam diberhentikan. Tanggapan dan juga respon Anda? Sinyalemen bahwa KPK sekarat, ditubir sakratul maut, itu sekarang jadi faktual. Lembaganya masih ada, tapi marwahnya direbut dan dihancurkan. Remuk dan luluh lantak. Sebagian besar orang-orang yang disingkirkan 75 kemudian sekarang menjadi 51 itu adalah orang-orang yang sudah menunjukkan kinerjanya, kualitas performanya, tapi dia dimatikan hak keperdataannya oleh sebuah tes yang namanya TWK yang akuntabilitasnya pun dipersoalkan. 75 menjadi 51 ini ada orang-orang yang bekerja sebagai kasatgas, yang sebagian dari mereka sedang menangani kasus-kasus besar. Yang menyangkut sebagiannya adalah the ruling party, kasusnya ruling party. Dan kalau orang-orang ini disingkirkan, berarti kan ada problem, ada ideologi. Jadi ada penyelundupan. Seolah-olah TWK ini adalah satu instrumen yang menjadi pemutus. Dan kerja 14 tahun, 17 tahun, 23 tahun itu seolah-olah tidak ada. Hanya dengan selembar kertas yang metodologinya itu masih dipersoalkan banyak kalangan. Ada kepentingan lain menurut Anda? Apa dasarnya Anda mengatakan Tadi saya sudah mulai. Sepertinya orang-orang yang disingkirkan ini memang sudah ditarget. Dan kemudian TWK itu adalah instrumen untuk menjustify target-target itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kepentingannya ini adalah hanya kepentingan yang diduga tuh Ketua KPK dan pimpinan KPK saja, atau dia juga bagian dari kepentingan lain yang lebih besar? Itu pertanyaan yang lain. Ya kita menduganya seperti itu. Apa indikatornya? Pernyataan Presiden yang sudah clear and crystal bahwa 75 ini harusnya tidak bisa disingkirkan begitu saja, toh kemudian dilawan. Ini bukan sekedar insubordinasi loh. Di pasal 160 KUHP itu dijelaskan. Orang yang melawan perintah atasan itu kriminal. Harusnya pimpinan KPK itu semuanya kriminal dan jadi tersangka semua itu. Apakah kemudian kepentingan yang lebih luas lagi tadi, yang tadi Anda sampaikan ini berkaitan dengan kasus korupsi, memang kasus korupsi yang baru belakangan ini ditangani KPK atau ini merupakan kasus yang sudah lama? Kombinasi dari semuanya itu. Karena begini, kalau KPK itu kalau satu menangani kasus korupsi, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia akan coba lacak lagi, ya. Dia kulik lagi apakah ini masih ada hubungannya dengan kasus-kasus yang lain. Nah itu sebabnya saya kasih contoh aja, kasus pemadam kebakaran. Itu perlu waktu 7 tahun sampai akhirnya menterinya kena. Kasus-kasus seperti itu. Ya, apakah ini berkaitan dengan kasus-kasus bansos, kasus-kasus yang lain-lain, rekening gendut misalnya, itu bisa saja itu terjadi. Bisa saja itu terjadi? Bisa saja itu terjadi. Dugaannya dari mana, Pak Bambang? Kan KPK menangani kasus-kasus itu. Kasus bansos kan ditangani. Rekening gendut pernah ditangani juga. Dan orang-orang ini kan sebagiannya memang menangani kasus rekening gendut. Apa yang Anda baca, ini kan sudah ada gejolak dari masyarakat mengenai polemik ini. Tentu pertanyaan masyarakat adalah what's next? Yang saya kasihan dalam situasi seperti sekarang ini, trust publik pada kekuasaan makin merosot. Apalagi trust publik kepada pimpinan KPK. Itu hancur. Satu itu. Yang berpesta pora hari ini adalah koruptor and their gangs. Karena KPK dilumpuhkan. Ya. Dan diduga dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Terus yang ketiga, upaya pemberantasan korupsi yang 23 tahun ini hancur dalam waktu 1,5 tahun ini. Biayanya terlalu mahal. Reformasi itu identik dengan upaya melakukan pemberantasan korupsi. Dan dia mati di periode kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden.
Ini pertanyaannya, apakah Pak Jokowi akan meninggalkan legacy itu? Kita semua tentu tidak mau. Tapi ada fakta seperti ini. Nah, itu sebabnya salah satu solusinya adalah ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 mengenai manajemen ASN. Di dalam pasal 3 ayat 7-nya itu disebutkan bahwa presiden adalah pejabat tertinggi, pimpinan tertinggi ASN. Dan dia bisa mendelegitimasi keputusan-keputusan yang dilakukan oleh orang-orang di bawahnya. Ketua KPK sekarang ASN. Pimpinan tertingginya adalah presiden. Jadi ini bukan sekedar insubordinasi, melanggar pasal di dalam KUHP, tapi presiden mempunyai otorisasi. Apakah ini mau dipakai oleh presiden? Kalau itu tidak dipakai, maka menjadi justified seluruh sinyalemen dan tudingan itu. Saya sih berharap ini dipakai oleh presiden. Dan pimpinan KPK itu melanggar sumpah jabatannya. Harus ikut undang-undang. Harus mengikuti perintah atasan. Itu dilanggar semua. Udah pantas jadi tersangka itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya untuk Fakta TV One, dan kita akan temukan fakta berikutnya.